Apakah dunia sedang menuju babak baru dari perang besar di Timur Tengah? Iran baru saja membuat pernyataan menggelegar, siap berperang 10 tahun melawan Israel. Bukan gertakan kosong, Iran mengklaim mereka sudah punya segalanya, dari ribuan rudal balistik, drone bunuh diri syahid, hingga semangat tempur yang dikatakan lebih tajam dari peluru. Dan yang lebih mengerikan, mereka menyebut peralatan mereka tak tergoyahkan. Kita akan bahas secara lengkap fakta-faktanya, persenjataannya, hingga bagaimana kesiapan Iran jika perang besar benar-benar pecah. Pernyataan ini keluar dari mulut Brigadir Jenderal Amir Mohammad Reza Astiani, Wakil Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran sekaligus mantan Menteri Pertahanan. Dalam wawancaranya yang dikutip media lokal, Astiani menyebut bahwa Iran punya cadangan senjata dan peralatan cukup untuk berperang selama 1 dekade. Dia bahkan menegaskan bahwa moral pasukan lebih penting daripada senjata itu sendiri. Kalimat yang bikin bulu kuduk merinding, mereka mungkin punya peralatan, tapi mereka tidak punya keinginan kuat. Pernyataan ini jelas ditujukan langsung ke Israel dan sekutunya termasuk Amerika Serikat. Pernyataan Astiani muncul hanya beberapa pekan setelah konflik 12 hari Iran-Israel pada Juni lalu. Selama hampir 2 minggu, kedua negara saling serang menggunakan drone, rudal balistik, dan serangan udara presisi tinggi. Israel menghantam fasilitas nuklir dan pangkalan militer Iran, sementara Iran membalas dengan rudal jarak jauh hingga drone Shahid 136 yang membuat sistem pertahanan Israel bekerja ekstra. Konflik itu belum berakhir, hanya jeda sejenak sebelum ledakan berikutnya. Menurut data Global Firepower 2024, Iran peringkat militer dunia 14, Power Index 0,2269, personel aktif 610.000, cadangan 350.000, tank 1.996 unit, kendaraan lapis baja 65.000 lebih, kapal laut 101 unit termasuk 19 kapal selam, pesawat udara 551 unit, rudal balistik lebih dari 3.000 unit. Israel peringkat militer dunia 17, Power Index 0,2596, personel aktif 170.000, cadangan 465.000, tank 1.370 unit, kendaraan lapis baja 43.000, kapal laut 67 unit termasuk 5 kapal selam, pesawat udara 612 unit. Jadi siapa yang unggul? Iran unggul secara kuantitas dan logistik, tapi Israel punya keunggulan teknologi dan sistem pertahanan udara yang sangat canggih. Iran saat ini memiliki lebih dari 3.000 rudal balistik, mulai dari Fateh 110, Zolfagar, Sejil, hingga rudal jarak pendek Fat-360 yang sempat dikirim ke Rusia dan digunakan di Ukraina. Iran juga dikenal sebagai pemasok utama drone Shahid 136, drone kamikaze murah tapi mematikan, yang membuat pertahanan musuh kewalahan. Drone ini telah digunakan Rusia dalam puluhan serangan ke infrastruktur Ukraina, dan kini versi barunya ditingkatkan akurasi serta jangkauannya. Bayangkan jika 1.000 Shahid 136 terbang ke Tel Aviv secara bersamaan. Bisakah Iron Dome, David Sling, dan Arrow menahannya? Konflik ini juga semakin kompleks karena Iran dan Rusia saling tukar teknologi militer. Iran kirim drone dan rudal ke Moskow sebagai balasan. Rusia mengirim helikopter, tank, dan kendaraan lapis baja ke Teheran. Ini bukan sekadar konflik dua negara, melainkan perang proksi antara dua kubu global, Blok Timur versus Blok Barat. Amerika Serikat tentu saja berada di belakang Israel, tapi Iran tidak sendirian. Mereka punya Rusia dan bahkan mungkin Cina jika ketegangan berubah menjadi konflik terbuka. Iran mengklaim siap untuk perang 10 tahun, bukan hanya karena cadangan amunisi, tetapi karena keyakinan dan moral pasukan.
Moral adalah 3/4 dari pertempuran, kata Jenderal Astiani. Pasukan Iran sudah teruji, mereka berperang di Suriah, Irak, Lebanon, bahkan berhadapan dengan ISIS. Dan kini, mereka bersiap untuk konfrontasi penuh melawan musuh bebuyutan mereka, Israel. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah Israel akan menunggu serangan? Atau lebih dulu melancarkan preemptive strike ke Iran? Apakah dunia siap jika Timur Tengah kembali memanas, seperti Perang 2006 atau bahkan lebih dahsyat? Dan apakah Amerika akan langsung turun tangan jika Iran mulai mendekati senjata nuklirnya? Konflik ini bukan hanya soal dua negara, tapi bisa menjalar menjadi perang dunia dalam bentuk baru.